Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, izin Allah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sharing session ilmu magnet rezeki. Jadi kalau saya ditanya apa zikirnya Ustadz dalam kehidupan ini, saya selalu bilang saya zikir dengan ilmu-ilmu yang ada di magnet rezeki. Itu. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kemuliaan, kebahagiaan, istiqomah, rezeki yang berkah, yang halal, yang melimpah, dan juga diberikan kesehatan, anak-anak yang solih dan solihah, pasangan yang taat kepada Allah, serta kita juga nanti husnul khotimah masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Saya sapa terlebih dahulu ini yang sudah bergabung ya. Suara saya terdengar ya? Dengar Ustadz. Oke, terima kasih. Ini ada ingat kembali untuk absen. Bu Umu Alwi dari Karawang. Selamat pagi Bu Umu, sehat selalu berkah. Mudah-mudahan mendapatkan keajaiban ya rezeki untuk Bu Umu. Selamat pagi juga Bu Wiwin MSH. Sehat selalu Bu Wiwin, berkah. Bu Santi Utami Dewi. Selamat pagi Bu Santi, Mama Hikmah, ya, dan selalu berkah. Dan juga Teh Tia yang selalu semangat dari awal. Selamat pagi Teh Tia. Ada Mbak Pagi, Nisa Ustaz. Rihayati dari Tegal ini. Ini sepupu saya ya dari Tegal yang apa ya dari kecil bersama ya bareng-bareng. Sehat selalu Mbak Anis, berkah jaya mendapatkan keajaiban rezeki ya. Mas Agus Rianto, tumben nggak on cam ini Mas Agus. Sehat selalu Mas Agus, berkah jaya. Kemudian Susilawati, ini suami istri dengan Mas Agus. Ya Allah istiqomah, mudah-mudahan diberikan keajaiban rezeki. Bu Yuheni, mamanya Fakih. Ada Fakih? Nah, sehat selalu Bu Yuheni dan keluarga. Terima kasih sudah hadir Pak Samani. Ya, sehat selalu Pak Samani. Berkah jaya. Sukses untuk sabananya. Amin. Bu Tati Sumiati. Selamat pagi Bu Tati, sehat berkah. Kemudian Mas Doni Priadi. Jadi tadi itu saya belajar edit video itu dari Mas Doni, itu video yang terakhir saya kirim ya. Alhamdulillah yang ajakan untuk ikut malam hari ini. Kemudian Bu Siti Aisyah, Masya Allah, beliau tawaduk terus ya untuk mengikuti istiqomah di ilmu MR ini. Kemudian ada Muhammad Lutfi ya Ustadz kami di sini yang tadi malam jaga malam bersama apa namanya dua santri. Kemudian Kinasih Sekar ya selamat pagi. Ini udah pagi ya? Udah pagi ya. Kemudian Atna Arina Anjani ya Ustazah ya selalu berkah barokah amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Silahkan share screen, Ustadz. Langsung ke materi. Jadi tadi malam kita belajar RFM. Mungkin beberapa sudah ada yang praktek untuk sholat tahajud, beberapa juga belum, karena instruksinya di tengah-tengah materi ini, nanti kita akan sholat tahajud. Diberi waktu sekitar 5-10 menit ya Bapak Ibu. Dan apa yang akan kita bahas pada jurus Garputala ini? Next Ustadz, yang langsung ke materi kekuatan perasaan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih meskipun kondisinya dini hari, semuanya saya yakin bisa fokus ya. Coba tangan kanannya diangkat. Ya, dada-dada. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegang kupingnya. Kuping baki ya. Oke. Fokus ya. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekuatan perasaan. Letak pikiran itu ada di otak. Kalau perasaan ada di jantung. Nah, jantung ini memiliki 40.000 syaraf neuron. Berapa anak-anak? 40.000 syaraf neuron. Jadi jantung ini ada otak di dalam jantung, ibaratnya kayak gitu. Ya, kalau otak ini udah pasti ada neuronnya atau sistem syaraf. Ternyata jantung ini juga punya neuron juga. Dan medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak. Langsung dihabisin aja Ustadz Rizky slide-nya. Nah, maka medan elektromagnetik jantung itu lebih besar ternyata. Contoh, ketika Bapak Ibu sedang naik motor di tikungan, tiba-tiba ada ziarah, razia. Ada razia dari kepolisian. Yang merespon apa dulu kira-kira? Otak dulu atau jantung dulu? Anak-anak pernah ketemu polisi nggak? Nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat. Itu kan deg-degan ya. Nah, maka itulah respon awal. Dan ternyata jantung berdebar atau deg-degan itu tanda rezeki tidak mendekat. Ya. Karena apa? Karena kita diberikan jantung ini untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Cara mensyukurinya gimana? Biarkan jantung kita itu berdegup dengan normal, yaitu 100 sampai 120 kali ya dalam 1 menit. Normalnya kan segitu. Tapi kalau lebih dari itu, artinya Bapak Ibu memaksakan jantung ini untuk bekerja lebih. Berarti kita kufur kepada jantung kita sendiri. Dan yang terjadi adalah banyak sekali penyakit-penyakit yang dihasilkan dari kelainan jantung ini. Begitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah belajar law of projection. Gerakannya gimana? Wow, keren. Yang kemarin kita bilang, rumah kebakaran. Wow, keren. Anak mecahin gelas. Wow, keren. Kita dimarah-marahin sama orang tua anak-anak. Wow, keren. Ibu dimarahin sama suami, ucapkan, wow, keren. Dapat ujian, wow, keren, dan lain sebagainya. Rumah kebakaran, wow, keren.
Tapi bagaimana ketika pikiran kita mengucapkan wow keren, tapi perasaan kita nggak nerima itu gitu. Jadi gini nih, apa namanya, di sininya, wah rumah kebakaran, wow keren. Di hati atau di jantungnya gimana? Keren apaan? Habis rumahku gitu kan. Nggak nerima. Maka ini nggak sinkron. Maka harus disamakan. Positive feeling itu syukur, perasaannya enak. Pikirannya wow keren, di sininya tarik nafas, coba sama-sama. Wow keren. Jadi kayak gitu. Apalagi kendaraan kita ditilang sama polisi, tarik nafas. Ucapkan, wah keren. Jadi mensinkronkan antara pikiran dengan perasaan kita. Coba deh. Cara perasaan enak itu seperti ini. Semuanya, ikuti saya. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, rasakan setiap helaan nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas dari hidung, Hussein. Hembuskan lewat mulut. Nggak ada suara di sekitar kita. Dengan tarik nafas, kita merasakan helaan nafas. Perasaannya gimana, Bapak Ibu? Pasti enak, kan? Itu yang dimaksud dengan perasaan enak. Normal jantung kita berdegup 100 sampai 120 kali kalau kita cek. Tapi kalau kita gelisah, kalau kita penuh dengan persoalan, kemudian kita deg-degan, ini hilang rasa kita. Jadi sekarang merespon apapun, tarik nafas, misalkan rumah kebakaran, langsung tarik nafas. Wah, keren. Ya, dikejar-kejar sama debt collector, belum bayar hutang atau amanah, tarik nafas. Praktek yuk. Wow, orang tua kalian belum ngirimin uang jajan, tarik nafas. Wow. Dimarahin sama bos di pekerjaan, tarik nafas. Wow. Mensinkronkan antara pikiran dengan perasaan. Sekarang kita game. Coba lihat saya. Coba Bapak Ibu tangannya ya. Ketika saya bilang ayam itu pendek. Apa? Pendek. Coba ayam pendek. Ular panjang. Ya. Gajah besar. Semut kecil. Pakai gerakan. Ayo. Semua. Konsentrasi. Ya. Nah, game yang pertama saya balik. Ketika saya bilang gajah besar. Tapi gerakannya kayak gini. Coba sama-sama. Gajah. Yang di rumah diikuti. Gajah besar. Semut kecil. Kemudian ayam pendek. Ayam pendek. Ular panjang. Dibalik ya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Buka mata, buka telinga, awas ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Ular. Panjang. Gajah. Semut. Ayam. Gajah. Ular. Ayo konsentrasi, konsentrasi. Ayam. Gajah. Ular. Pintar. Tepuk tangan dong. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Ada yang pandek, ya.
Tadinya mau pandai, ya, becil. Ini nggak sinkron, Bapak Ibu. Nggak sinkron. Sekarang saya rubah aturannya. Kalau saya bilang gajah, besar. Kita mulai lagi ya dengan yang sesuai. Gajah, besar. Semut, kecil. Kita yang benernya kita perbaiki. Ayam, pendek. Ular, panjang. Oke, konsentrasi. Saya mau lihat di kamera semuanya ya. Gajah, besar. Ayam, ular, ayam, semut, kecil. Mudah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Begitupun dalam pikiran kita, dalam keseharian kita. Kalau di pikiran itu, wow, keren, maka di sini juga harus, wow, keren. Karena nggak bisa ini keren, ininya nggak keren. Kayak tadi kan ngeheng akhirnya Bapak Ibu. Ngeheng, becil, gitu kan. Nah malam hari ini kita akan mensinkronkan itu. Maka ditambah dengan rasa rasa syukur kita. Baik, lanjut. Ustadz Rizky, next. Di sini kita lihat ada penelitian dari Dr. Masaru Emoto yang saya sampaikan tadi malam sudah ya, bahwa ada air yang ketika dibacakan hal-hal yang baik, thank you, arigato gozaimasu, kemudian dibekukan di minus 5 derajat, akhirnya ketika di zoom, tampilan airnya itu seperti berlian. Dikatakan di sini energinya energi berlian. Tapi ketika ada air sama-sama air, tapi dikata-katain yang tidak baik, you make me sick, kamu air yang nggak berguna, gitu kan? Diputerin musiknya musik rock gitu. Itu ketika di zoom, gitu kan? Dipadatkan di apa namanya di zoom, terlihatnya seperti ini. Nah inilah uh, agak cepat. Nah, ya agak cepat ya. Nah, seperti ini. Rezeki kan energinya bagus nih. Rezeki energinya apa? Bagus. Kalian semua kesuksesan itu bagus nggak? Bagus. Mau datang kepada kita, tapi ternyata terhalang oleh energi-energi yang kurang kurang bagus. Maka nggak bisa masuk itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, oleh karenanya hati yang risau nikmat terlihat musibah Bapak Ibu. Hati yang tenang musibah terlihat nikmat. Kalau kita kondisi hati kita nggak tenang, nggak enak, gitu kan, perasaannya nggak enak, maka nikmat apapun itu terlihatnya musibah. Betul nggak? Tapi kalau hati kita tenang, musibah aja terlihat nikmat. Ya, maka saya selalu menyampaikan bahwa Bapak Ibu jika ingin mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, kemudian barokah gitu, coba deh. Mulai hari ini ketik-ketik. Saya bersungguh-sungguh untuk menjadikan hati ini tenang. Bismillah, mulai hari ini saya bersungguh-sungguh untuk menjadikan hati ini tenang. Karena hanya itu cara satu-satunya. Mau apa? Mau surga. Allah suruh kita tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho, menerima semua ketetapan Allah. Ya, ini Anisari Hayati. Bismillah, mulai hari ini untuk lebih tenang.
Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, masuklah ke surgaku kata Allah. Berarti kan yang dimaksud dengan rezeki yang dicari-cari oleh umat Islam adalah ridhonya Allah. Dengan apa buktinya? Dengan ketenangan kita. Makin kita tenang, makin kita banyak rezeki. Selanjutnya, nah awal mula, ini kita lihat ya video berikut ini. Sedang mendapatkan kegelisahan jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ia sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita, yang menenangkan keadaan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Iya. Video tadi menayangkan Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa kalau kita hati risau, hati tidak tenang, nggak usah lah nulis-nulis di medsos, bikin-bikin story gitu kan. Bukan menyelesaikan persoalan. Dan kita diperintahkan untuk tenang itu dengan membaca Al-Quran. Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Dan kadang yang menarik, kata beliau, kalau kita buka secara acak, tiba-tiba menemukan ayat yang itu tuh relate dengan kehidupan kita yang sedang kita alami. Itu yang namanya garpu tala, Bapak. Maka malam hari ini kita akan belajar garpu tala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membantu ya, menyelesaikan semua persoalan kita. Karena kita bingung bagaimana berkomunikasi dengan Allah, sedangkan ini adalah kalamullah, maka kita ngobrol sama Al-Quran, curhat sama Allah, dan minta petunjuk dari Al-Quran. Coba deh kalau kita lagi setelah selesai baca Al-Quran, kan ada doanya kan? Allahumma hamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman. Nah, apa? Ya Allah, muliakan kami, rahmati kami dengan Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran sebagai imam. Jadi kalau kemana-mana, itu tanya Quran dulu. Selama ini kan kita mau cari pekerjaan, nggak nanya Quran. Mau resign dari pekerjaan, nggak nanya Quran. Mau ngutang, nggak nanya Quran. Mau ngutang dong. Setelah ini nggak ada utang. Semuanya lunas. Mau apa lagi kamu? Mau mondok? Tanya Quran. Ini ada beberapa wali santri saya jadi mondok atau enggak? Tanya Quran. Apa yang Allah berikan ayat kepada kita, yang Allah titipkan satu ayat sehingga itu jadi jawaban. Gitu. Nah, awal mula garpu tala ini adalah ada seorang ibu yang anaknya itu meninggal. Anaknya masih kecil 5 tahun. Itu terlindas oleh mobil. Dan yang melindas anak tersebut adalah ayahnya sendiri. Jadi ayahnya lagi markirin mobil, mau siap-siap kerja, nggak tahu lagi mundurin mobil, tiba-tiba di belakang mobil ada anaknya. Dia kelindes Bapak Ibu. Ya, kemudian kakak-kakaknya melihat dengan mata kepala sendiri, adiknya kelindes, langsung gedor-gedor, ayah, ada adik, ayah, gitu kan. Langsung berhenti tuh, astagfirullah, keganjel kan mobilnya. Ini kisah nyata ada di filmnya Magnet Rezeki. Pas itu
ayahnya keluar melihat anaknya berdarah, tergelepar-gelepar gitu, belum meninggal. Ibunya keluarlah dari dalam rumah melihat anaknya yang kecil dilindas oleh ayahnya sendiri. Kira-kira galaunya gimana itu Bapak Ibu? Tingkatnya kalau levelnya 1 sampai 10 berapa tingkat galaunya? 10 ya pasti. 100 bahkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, anak tersebut belum meninggal, yang habis dilindas sama ayahnya, digendong sama ibunya, ayo kita ke rumah sakit. Tiba-tiba anak tersebut meninggal di pangkuannya, ibunya sambil melihat ibunya begini nih. Akhirnya ibunya sedih banget. Kenapa harus aku ya Allah mendapatkan cobaan seperti ini, ujian seperti ini, anakku meninggal, dilindas oleh suamiku sendiri. Setiap lihat mobil, muntah dia. Nah, kondisinya kan jadi nggak bagus ya. Karena apa? Energinya dalam satu keluarga, kakaknya melihat, ayahnya melihat, ibunya melihat. Nggak ada yang bisa menguatkan energi tersebut. Nah, akhirnya si ibu ini mau bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, ketika mau bunuh diri, sudah ke psikolog dan lain sebagainya, dia nanya kepada Ustadz Nasrullah, saya punya persoalan seperti ini. Saya udah nggak mau hidup lagi gitu. Karena Allah telah mengambil anakku dengan cara yang sangat tragis. Nah, kata Ustadz Nasrullah, coba deh, insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan bisa selesai persoalan ini. Nah, waktu itu disuruhlah wudhu. Itu kan nggak tatap langsung ya, jadi lewat telepon gitu. Ustadz Nasrullah minta, silakan berwudhu. Sudah Ustadz, gimana perasaannya? Masih. Kemudian disuruh sholat. Sholat apa Ustadz? Sholat sunnah, taubat. Pak. Gimana setelah sholat sunnah, taubat? Masih Ustadz. Nah, di depan saya ini sudah ada racun. Kalau misalkan metode ini nggak berhasil juga, saya akan minum racun ini, katanya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ustadz Nasrullah bilang, coba buka Quran. Buka Quran. Sudah Ustadz. Saya baca yang mana? Silakan baca acak aja. Waktu itu bingung karena mau baca apa ya. Nah, pas baca acak gitu kan, di telepon, nggak ngangkat si ibu ini. Telepon lagi, nggak angkat. Telepon lagi, nggak angkat. Kenapa ini ya? Gitu. Nah, setelah beberapa lama ditelepon, alhamdulillah diangkat. Ibu, gimana? Nasrullah udah khawatir kalau ibu itu bunuh diri, minum racunnya. Ternyata dia bilang langsung seperti ini. Wah, keren. Aku menemukan ayat yang luar biasa. Aku nggak jadi bunuh diri, Ustaz. Loh, penasaran kan? Ibu emang baca ayat apa? Ini ayatnya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang. Loh, Allah tahu. Gitu kan. Dalam kondisi persoalan dia. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu. Ya tahu kan, Allah tahu dia mau bunuh diri. Kemudian di ayat ketujuhnya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara kalian yang terbaik perbuatan. Oleh karena itu, dia dapat ayat ini, level galaunya langsung turun, dan setelah itu dia sholat sunnah taubah, dan kehidupannya kembali normal, dan akhirnya diganti anaknya tersebut, melahirkan anak lagi yang sama penggantinya, dan sekarang sudah besar katanya anak. Nah, ini kan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau
getarannya atau tantangannya terlalu besar, maka apa metode yang harus kita lakukan? Next. Ini juga beberapa garpu tala yang dilakukan oleh Ustaz Nasrullah ketika habis uang, nemu ayat, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Terus dipanggil polisi juga sama, menemukan ayat bahwa Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Dan kemudian hewan mati juga sama, akhirnya dipraktekkan kepada anak-anaknya. Kalau ada apa-apa, garpu tala aja nak. Waktu itu anaknya Ustaz Nasrullah ada hewan yang mati gitu kan. Nah, sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Langsung anak itu tahu loh, Allah tahu ya hewan aku ada yang mati. Nah, akhirnya Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barang tidak kembali juga sama, dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini orang-orang yang sabar nanti akan kita bahas di jurus terakhir ya, yaitu paradox of candy dan bahagia tanpa syarat. Anak nih, kisah Rijal, anak santri yang nggak betah, garpu tala. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, garpu tala ini next merupakan metode jika tantangannya terlalu besar, maka gunakan garpu tala jadi alat penenang hati dan menjawab rahasia di balik peristiwa. Al-Quran adalah jembatan yang paling pasti untuk masuk dalam dunia kuantum. Kita di SMA kan belajar garpu tala, ada 2 garpu yang digetarkan dengan frekuensi yang pas. Ketika frekuensinya sama, maka akan mendatangkan getaran di garpu yang satu lagi. Bapak Ibu kalau dulu zaman radio, kalau frekuensinya nggak pas kan kresek gitu kan. Tapi kalau frekuensinya pas, nah itu yang akan menjadikan suara jernih. Next. Nah, maka Ustaz Nasrullah pun diberikan anak 6 perempuan semua, akhirnya garpu tala. Jadi kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki. Oh, jadi ketentuan Allah itu nggak bisa diganggu juga oleh siapapun. Mungkin ada yang belum diberikan keturunan di sini. Silakan garpu tala. Ya. Nah, ini buku garpu talanya. Dan langkah-langkahnya, yuk kita mulai ya. Kita mulai langkah garpu tala dan kita praktek. Siap? Hum. Ambil Qurannya. Manian as. Yang terjemah atau yang biasa aja, Ustadz? Boleh terjemah atau boleh yang biasa. Ya. Sekarang gini dulu. Coba Bapak Ibu fokus ke persoalan yang Bapak Ibu akan selesaikan. Ya, 5 persoalan. Atau malam hari ini 2 aja persoalan besar yang ingin ditanyakan kepada Allah. Setelah itu buat skor atas persoalan tersebut dengan nilai 0 sampai 10. Makin rendah angka berarti makin tenang hati. Oke ya. Tambahkan energi-energi positif dengan wudhu, sholat. Nah, kita sudah wudhu semua tadi ya. Sholat sudah, zikir. Kemudian ambil Al-Quran dalam keadaan tertutup dan dekatkan ke wajah. Oke, langkahnya nanti dulu. Kalimat-kalimat self-talk-nya nanti. Tapi sekarang Bapak Ibu fokus kepada 2 persoalan besar yang akan diselesaikan. Silahkan, apa dulu nomor 1? Tulis.
Mungkin ada yang sedang punya persoalan banyak amanah atau hutangnya sehingga nggak bisa lunas-lunas. Ya Allah, silahkan ditulis di kertasnya masing-masing 2 persoalan besar yang akan kita selesaikan, kita tanyakan kepada Allah. Tapi cara tulisnya bukan 1 hutang yang banyak, 2 misalkan belum punya keturunan. Bukan kayak gitu caranya. Tapi tulis setiap persoalan dengan detail. Misalkan, aku sudah nyari pekerjaan kemana-mana. Aku ngelamar ke kantor A. Waktu itu aku ditolak. Gitu. Satpamnya marah-marah. Kondisinya waktu itu hujan rintik-rintik. Aku kehujanan juga. Detail banget. Rasakan setiap tulisan Bapak Ibu seperti curhat kepada Allah. Ngomong. Kalau ngeluh kepada Allah nggak boleh, tapi curhat sama Allah boleh Bapak Ibu. Silakan semuanya untuk mencurahkan hatinya atas persoalan-persoalan yang akan diselesaikan. Mungkin ada yang persoalan dengan suaminya, dengan pasangannya, atau dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Saya pernah diusir. Waktu itu malam hari, koper saya dilempar di luar. Tulis secara detail. Mungkin ada yang persoalan terkait warisan, yang akhirnya berantem. Mungkin ada juga persoalan dengan anak-anaknya yang nggak bisa diatur, nggak turun. Atau mungkin hajat-hajat yang belum dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, aku ingin sekali ke Baitullah, tapi kenapa engkau tak kunjung mengabulkan aku ya Allah? Silakan ditulis dengan detail, curhat kepada Allah. Nggak apa-apa kalau harus nangis. Air mata itu adalah kekuatan kita. Bahwa kita menjatuhkan air mata ke tempat yang tepat, yaitu Al-Quran. Persoalan yang kedua, silakan ditulis juga dengan detail apa yang ingin ditanyakan kepada Allah. Apa yang ingin dicurhatkan kepada Allah. Mungkin saat ini rezekinya tidak cukup. Silahkan tulis secara detail yang ingin diselesaikan persoalannya. Baik, jika sudah,
Silakan semuanya untuk on cam dan dipegang Al-Qur'annya. Dipegang Al-Qur'annya. Al-Qur'an tersebut dipeluk ya. Al-Qur'annya dipeluk sudah. Semuanya silakan. Siapkan Qur'annya masing-masing dipeluk. Tarik nafas Bapak Ibu. Lepaskan. Bagus. Setelah itu silakan pejamkan mata Bapak Ibu dengan posisi memeluk Quran kita semua. Ya. Kita tambahkan energi-energi yang baik. Kita zikir terlebih dahulu. Zikirnya adalah zikir Al-Malikul Haqqul Mubin. Ini zikir yang tertulis di kiswah Ka'bah dan juga di Raudhah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di sana semuanya ya. Amin. Yang hafal diikuti dan ini sangat mudah. Silakan untuk bareng-bareng berzikir sambil memohon pertolongan kepada Allah dan meminta solusi pada Allah dengan satu ayat yang dititipkan kepada kita. Ayo sama-sama kita zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'di La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'di amin. La ilaha illallah Likul Hakul Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'di. Jika sudah masih dalam posisi mata terpejam dan ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silahkan utarakan persoalan yang tadi Bapak Ibu tulis. Luapkan, utarakan kepada Allah melewati Al-Quran yang sedang Bapak Ibu peluk. Jika sudah, lanjutkan mengikuti kata-kata saya. Aku sadar ya Allah, ada peran kesalahanku. Hingga persoalan ini hadir dalam hidup. Tolonglah aku ya Allah.
Sayangi aku ya Allah. Cintai aku ya Allah. Titipkanlah satu ayat yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini, dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Benar. Benar. Iya karena silakan buka matanya, buka perlahan Al-Qur'annya Bapak Ibu. Buka perlahan dan tunjuk satu ayat yang ketika Bapak Ibu baca ayat tersebut itu ada getaran tersendiri. Pilih saja secara acak ayat tersebut dan dicatat di kertas yang sudah disiapkan. Jika sudah, silakan dicatat. Nanti kita akan lanjut ke persoalan yang kedua. Silakan dicatat. Jika itu merupakan kisah, ambil hikmah dari kisah tersebut. Jika itu peringatan, tak mengapa. Lanjutkan ayatnya dan cari yang positif. Jika itu sebuah doa, dizikirkan Bapak Ibu. Jika sudah, silakan dicatat. Kita akan lanjut ke persoalan yang kedua. Baik. Silakan kembali tutup Qur'annya. Kalau sudah dicatat, kita lanjut ke persoalan yang kedua ya. Ditutup Qur'annya, kemudian dipeluk lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama. Kita zikir sambil kita memohon pertolongan kepada Allah. Agar Allah menitipkan satu ayatnya yang menjadi solusi kehidupan kita. Mari kita berzikir bersama, tutup matanya, peluk Al-Qur'annya. Wahid, Ithnani, Talat. La ilaha illallah al-malik aqul mu'min Muhammad Rasulullah Sadiqul Qadim Amin La ilaha al-maliku hakul mu'min Muhammadun Rasulullah Sadiqul Qadim Amin La ilaha illallah al-maliku hakul mu'min Muhammad Rasulullah Sadiqul
Kembali ikuti kata-kata saya. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silakan utarakan persoalan yang kedua Bapak Ibu, yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada Allah. Sebutkan persoalannya. Jika sudah, lanjutkan ucapan saya. Aku sadar ya Allah, ada peran kesalahan sehingga persoalan ini hadir dalam hidup. Tolonglah aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Cintai aku ya Allah. Titipkanlah satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang. Mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Dan mendapatkan solusi hanya dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Allah. Silakan buka matanya. Kembali untuk menunjuk satu ayat Bapak Ibu. Dicari. Tunjuk satu ayat. Kemudian dicatat. Ada pesan cinta di situ dari Allah. Ada solusi di situ dari Allah. Ada surat di situ dari Allah. Yang selama ini kita bingung ngadu ke siapa. Ternyata kita diberikan fasilitas Al-Quran ini sebagai solusi kehidupan. Yang kadang kita lalai. Al-Quran yang ada di rumah kita tidak pernah dibaca. Usang, berdebu. Maka hari ini kita kembali kepada Al-Quran. Yang mana Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi umat Islam. Silakan dicatat. Kalau sudah, ditutup Al-Qurannya, kita akan mempercepat penjelasannya supaya nanti bisa paham. Kalau sudah ditutup, nanti kita akan bahas ya di sesi ketentuan garpu tani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, slide selanjutnya. Jadi Quranic vibration ini menggetarkan hati dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imanan. Makin bertambah keimanannya. Yang dengan ayat yang spesifik mampu meredakan kerisauan dalam dada. Caranya bagaimana? Dengan menuntut ilmu, ruqyah syariah, meningkatkan ibadah, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, dan membuka Al-Quran secara acak. Coba lihat di layar. Metode untuk meredakan kerisauan dalam dada itu ada 5 yang sudah kita praktekkan bahkan.
Itu nomor 5, yaitu membuka Al-Quran secara acak. Toh kita juga selama ini itu sering kok garpu talak, tapi garpu talak kita nggak tepat. Kenapa? Garpu talak kita di TikTok, scroll gitu ya. Garpu talak kita di Reels, scroll kan random aja. Kita mikir apa, tiba-tiba ada. Kayak pengen sepeda, ada iklan sepeda. Iya kan? Itu yang namanya algoritma. Itu ciptaan manusia. Ini Al-Quran dari Allah. Maka sudah tepat malam hari ini Bapak Ibu scroll Al-Quran. Ya. Nah, ketentuannya gimana? Satu, niatkan belajar garpu tala untuk menjadi mandiri dalam melakukannya. Jadi setelah ini kalau ada apa-apa, tanya Quran. Lihat pesan yang ada di sana. Ya. 2, turunkan garis kebenaran ke titik 0. Jangan merasa benar di depan Al-Quran. Jadi kita yang salah. Akui kalau kita salah. Astagfirullahaladzim. 3, garpu tala adalah akhlak Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sesuatu sebelum Al-Quran turun. Bahkan saat istrinya difitnah, itu Nabi Muhammad nggak menjawab dulu. Tapi nunggu sampai Al-Quran tuh turun. Setelah Al-Quran turun, barulah Nabi Muhammad membersihkan fitnah-fitnah. 4, harus ikhlas menerima. Jadikan cermin ajaib. Jadi kalau misalkan menemukan ayat-ayat yang kok isinya azab semua gitu kan, ya istighfar lah banyak-banyak, kemudian lanjutkan ayatnya, cari yang positif. Maka yang positif itu jadi solusi. 5, yakini bahwa ayat yang terbuka sudah pasti jawabannya. Gerak tangan, mata, dan hati adalah ilham dari Allah. Ya. Nah, ini kandungan-kandungan Al-Quran itu adalah menjelaskan segala sesuatu. Ya, petunjuk ya. Kemudian ruh dan nur. Jadi Al-Quran itu sebagai wahyu dan juga cahaya. Selanjutnya penyembuh. Al-Quran itu bisa jadikan penyembuh untuk semua sakit-sakit yang kita alami, termasuk penyembuh hati kita. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat. Kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, petunjuk, selama ini kita nanya Al-Quran nggak kalau ingin memilih sesuatu gitu. Maka menarik, kemarin sebelum saya ke Mesir, saya pun garpu tala Bapak Ibu. Karena galau. Jadi atau enggaknya. Alhamdulillah. Allah jawab di Al-Quran. Allah titipkan ayat yang meminta saya untuk banyak bertasbih. Langsung saya praktekkan terus tasbihnya. Kemudian yang keenam, ketentuan garpu tala, semakin banyak energi positif seperti wudhu, sholat, zikir, akan memudahkan proses pencarian. Lihat satu ayat ke atas dan ke bawah, perhatikan keterkaitannya. Jika suatu rangkaian kisah, ikuti dan ambil hikmahnya. Jika ada kata-kata, kalian, kamu, mereka, ganti dengan saya. Jadi jangan sampai Al-Quran malah menuduh kepada orang. Oh, jadi kalau misalkan mereka adalah orang-orang yang zalim, ganti saya adalah orang yang zalim. Kalian semua akan dilaknat, misalnya. Ganti dengan saya akan dilaknat. Terima aja. Nah, metode ini bukan tafsir agama, tapi tafsir kehidupan menggunakan Al-Quran. Bukan kita mentafsirkan Al-Quran ya, tapi Al-Quran menafsirkan hidup kita. 11. Biasa dikenal dengan tawasul bil Quran sebagai alat bantu untuk persoalan kita. 12. Jika peringatan atau azab, teruskan sampai ayat optimisme. Itulah obatnya.
Itulah solusinya. Lakukan amal yang Allah titipkan di sana. Biasanya ada doa. Ayat yang terbuka, yang terkena di hati dizikirkan. Yang dizikirkan adalah yang positif. Kalau kita nemunya yang tidak positif, dilanjutkan sampai dapat yang positif. Positif itu polanya Al-Quran kan basyiron, nadhiron, basyiron, nadhiron. Kabar gembira, ancaman atau hukuman, peringatan gitu. Kabar gembira, peringatan, kabar gembira, peringatan. Nah, kita cari yang kabar gembiranya. 13, jumlah zikirnya disesuaikan dengan hati. Makin banyak, makin baik. Jadi setelah lagi sholat nih, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca ayat itu yang tadi Garputala. Terus, jadi RFF dengan Garputala itu seperti hitungan detik setelah kita menyerahkan semua persoalan tadi malam kepada Allah, kemudian kita takbiratul ihram menyerahkan, dan setelah itu tangan kita di dada, itu perubahan dari menyerahkan persoalan kepada Allah kepada kebahagiaan itu cuma hitungan detik, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kita langsung bahagia seperti seorang bayi yang digendong sama ibunya. Secepat itu. Jika ada doa dititip di ayat tersebut, pikirkan. Jika tantangannya memiliki lapisan, buka ayat dengan beberapa layar. Kalau banyak tantangannya, 1 minggu belum selesai, Garputala lagi. Cari ayat yang lain lagi. Levelnya masih misalkan dari 10 turun ke 5, Garputala lagi sampai 0. 16, jika masih belum paham juga, maka zikirkan saja. Dalam berapa waktu akan diberikan pemahaman. 17, untuk wanita haid, minta orang lain membukakannya. Metode Garputala cocok untuk semua level manusia. Hanya diperlukan keyakinan yang penuh. Nah, aplikasi Garputala bisa bukan mengusir jin, memilih pemimpin, itu juga bisa. Kalau penyembuhan, Garputalanya ayatnya dibacakan di air, ditiupkan airnya, diminum, Bapak Ibu. Itu ya yang bisa disampaikan pada sesi malam hari ini. Nanti kita diskusi lewat grup, maka saya minta admin setelah ini untuk apa ya, bersih-bersih yang tidak ikut 3 kali, sehingga istiqomah yang sudah belajar akan dikawal terus insya Allah dalam sebuah circle yang baik ya. Saya kasih waktu 5 menit, masih ada untuk sholat tahajud dan sholat sunnah taubat. Setelah itu Bapak Ibu baca lagi Al-Qur'annya. Jika masih ada waktu sampai subuh, nanti silakan share di Zoom-nya. Diketik, saya dapat ayat ini, persoalannya ini. Kalau itu terlalu pribadi, nggak mau disampaikan, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, tanya ya pada kesempatan pagi hari ini. Siap ya, Bapak Ibu, semangat. Silakan untuk kita istirahat terlebih dahulu. Tetap dinyalakan Zoom-nya. Lakukan sholat sunnah taubat urutannya. Sunnah hajat, tahajud, witir. Ya, masing-masing 2 kecuali witir. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita break 5 sampai 10 menit. Assalamualaikum. Ya, semuanya salat dulu. Yang tidur itu ya,
Cek. Sudah Bapak Ibu? Ustadz Rizky, Ya, Ustaz. eh, buka satu sesi sharing atau tanya jawab satu aja ya. Waktu sebentar lagi sholat subuh soalnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, materi Garpu Tala pada malam hari ini telah selesai dan sekarang ada sesi mungkin sedikit waktu untuk satu orang yang ingin berdiskusi dengan Ustadz Imam Hambali apa yang telah digarpu Tala tadi dan apa jawaban Al-Quran yang telah kita laksanakan seperti tadi ya. Mungkin bagi ayah dan ibu barangkali ada yang ingin sampaikan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Nah, itu yang di Putri ada tuh. Ayo ya Bunda, ada yang ingin disampaikan? Bu Tati mungkin, Bu Tati Sumiati. Nah, sekarang buat skor ya. Buat skor yang tadi awal nulis skornya berapa. Setelah menemukan ayat cinta dari Allah, getaran Al-Quran, levelnya jadi berapa sekarang? Coba ini yang lain mungkin masih sholat ya. Mama Ica, Mama Ica. Oh, Sebelum Garputala levelnya berapa? Setelah Garputala berapa? Assalamualaikum Ustadz. Eh, Alhamdulillah sih, saya dapat ayatnya surat An-Nahl ayat 73 sampai 75. Saya punya eh, Indigo. Saya dari sini saya selalu ragu, saya takut musyrik karena sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Di sini saya selalu meminta sama Allah cara caranya bagaimana ya Allah supaya saya tidak jadi musyrik. Iya. Dan di sini Ayatnya saya nanti dizikirkan, mm-mm, ya Bunda ya. Mama Ica, iya. kalau persoalannya terlalu besar, dalam satu minggu ini istiqomahkan untuk dibaca terus. Nanti kita diskusi di grup. Ya, Ya. Tapi pertanyaan saya, berapa level galaunya? Ini Bu Wiwin dari 8 jadi 3 Ustadz. eh, Alhamdulillah dari 10 10 ya? sekarang udah 8. 8. Oke, nanti coba dipraktekkan, ayatnya disingkirkan ya, Bunda ya, membaca. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Sehat selalu, berkah. Allah jadikan persoalan Ibu selesai. Amin. Selesai-selesainya ya.
Saya dari 8 jadi 2 Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, saya akhiri. Jadi inilah metode garpu tala. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya di grup atau bisa japri kalau memang persoalannya nggak mau diketahui oleh yang ala kulihal. Ikhtiar kita sudah paling tepat kembali kepada Al-Quran. Ya, jadi selama ini yang kita jauh dari Al-Quran, ayo kembali kepada Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, dijadikan jurus andalan. Kalau ada persoalan apapun, buka Quran. Ada apa? Garpu tala. Ada apa? Garpu tala. Nah, untuk teknis garpu tala yang memilih itu harus 2 kali. Misalkan ada 2 pilihan. Ada orang yang melamar kita, misalkan ada anak perempuan yang mau dilamar gitu kan. Yang lamar 2 orang. Nah, tanya sama Al-Quran. Ketika saya pilih laki-laki yang A, tunjukkan ayatmu ya Allah. Ketika saya pilih laki-laki yang B, tunjukkan ayatmu ya Allah. Nah, caranya memilihnya adalah yang mendapatkan ayat paling positif. Itu caranya ya. Atau mau resign pekerjaan, resign dari kantor. Coba 2 kali. Kalau saya resign, apa ayatnya? Kalau saya nggak resign, apa ayat? Kalau resign ayatnya azab, misalkan. Maka jangan resign. Ya, itu saja. Kita sudah masuk subuh. Terima kasih banyak. Ayo kita sehat selalu. Berkah, barokah, manfaat ilmunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukran. Amin ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Berbicara wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya, foto Baik, dulu, foto dulu. kita akan ada sesi foto terlebih dahulu ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Sudah. Ya, lagi sebentar ya. Sekali foto lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Cukup ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kelas pada seri session ini yang ke-8 yaitu Garputa telah dilaksanakan dan sudah memasuki waktu subuh. Maka dari itu kita akhiri ke data seri session ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz.